Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama kaum muslimin, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Terus kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Tak lupa jemaah sekalian, kita haturkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah kepada kita semua sebagai orang-orang mukmin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan membahas, mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fadlul ghina asy-syakir, bab fadlil ghani asy-syakir, wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarfihi fi wujuhihi al-ma'muri biha. Artinya, ini adalah keutamaan orang kaya yang bersyukur, yaitu orang kaya yang mendapatkan harta dari jalan yang benar dan mempergunakannya untuk jalan-jalan yang diperintahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau akan memulai dengan memaparkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail. Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Wasaddaqa bil husna, itu meyakini, membenarkan pahala yang baik, janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam firman surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan mereka itu menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dia balas, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.
Kemudian juga jemaah sekalian, di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubadus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah yang baik bagi kalian. In tubadus sadaqat, jikalau kalian menampakkan sedekah tersebut, itu baik bagi kalian. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebahagian yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memaparkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaihi. Tidak boleh iri kecuali, kata beliau Rasulullah, dalam dua perkara. Yang pertama, seorang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia habiskan di jalan kebenaran, dan seorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan perkara dengannya dengan mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya juga hadis dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar ini anaknya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar, muttafaqun alaihi. Tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara, yaitu seorang yang dikaruniai hafalan Al-Quran oleh Allah lalu ia salat membacanya dengan baik di waktu siang maupun malam. Dan yang kedua ini adalah orang yang dikaruniai harta lalu dia menginfakkannya di siang hari dan di malam hari, muttafaqun alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang tadi dipaparkan oleh Imam An-Nawawi serta hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Al-Ghani Asy-Syakir, seorang yang kaya tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harta kemudian diberi kesempatan untuk beramal saleh, maka dia gunakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil dari jalan yang benar kemudian dia keluarkan kepada jalan yang benar. Maka ini adalah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaum muslimin, kaki kita ini ketika di akhirat nanti tidak akan bergeser sedikit pun kecuali nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan yang banyak saja ditanya, tapi hal sekecil apapun itu. Dalam surah At-Takatsur Allah katakan, saufa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Saufa latus'alunna. Ini saufa latus'alunna, nun di sini ada dua taukid, ada dua penekanan. La, lamut ta'lil, lamut taukid.
Dalam ulama tafsir itu kata lamut taukid. Itu kemudian ada nunut taukid, bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pertanyaan-pertanyaan terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat sekecil apapun itu Allah akan tanyakan kepada kita semua. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Bahwa dalam sebuah hadis, kaki kita ini tidak akan bergeser sedikit pun sampai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertanyaan tentang an umrihi fima afnah. Pertama yang akan ditanya umur kita. Bagaimana kita habiskan umur tersebut? Apakah umur ini kita habiskan dengan ketaatan atau dengan maksiat? Kemudian yang kedua ini wa an ilmi fima fa'al, terhadap ilmunya yang Allah berikan kepadanya, bagaimana dia lakukan terhadap ilmu tersebut. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu, kemudian juga dari hartanya ini, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia habiskan harta tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan ini Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita semua. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah di sini tentang orang-orang kaya di sini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih mulia, jauh lebih baik baginya. Sebab apa? Dia akan memberikan manfaat yang luar biasa sekali. Orang-orang kaya ini memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun sahabat ini banyak di antara mereka adalah orang-orang yang masakin, orang-orang yang lemah, namun di antara mereka juga ada orang-orang zuhud sekali. Zuhud ini maksudnya bukan zuhud dari pakaiannya, kemudian dari fisiknya zuhud, pakaian yang lusuh, tidak diurusnya pakaiannya, rumahnya tidak diurus, keluarganya tidak diurus dengan alasan dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu bukan agama kita seperti itu. Sebab gambaran kita jemaah sekalian, qudwah kita adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kaya raya, Pak. Seperti kita kenal Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf meninggalkan kekayaannya ini, emasnya kalau dibagi itu harus dipotong dengan kampak gitu. Dipotong dengan kampak. Dia memiliki harta triliun, Pak. Begitu juga Utsman bin Affan, dia memiliki wakaf sampai sekarang masih dirasakan oleh umat Islam. Sahabat Umar bin Khattab, mereka ini adalah orang-orang kaya, tetapi mereka ini habiskan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mereka ini berlomba-lomba untuk menghabiskan hartanya, untuk menafkahkan hartanya tersebut di jalan Allah. Namun di antara mereka ini kalah hebat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan siapa yang mengeluarkan, yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah di saat ini, silahkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu perang bernama perang Mu'tah itu. Kata Umar bin Khattab, saya hari ini akan menandingi, akan melampaui Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu dia datang ke Rasulullah SAW berikan hartanya ini. Kemudian juga ada Abu Bakar di situ. Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ini? Ya Rasulullah, saya meninggalkan separuh dari hartaku untuk keluargaku. Bagaimana engkau wahai Abu Bakar? Saya meninggalkan saya meninggalkan hartaku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun saya tidak tinggalkan untuk keluargaku. Jadi seluruhnya itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari situ beliau tidak jatuh miskin, ya Mas sekalian. Kalau kita melihat jasa-jasanya Abu Bakar luar biasa sekali. Bagaimana Abu Bakar dari awal Islam itu, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang banyak memberikan harta-hartanya ini melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Setiap saya butuhkan dalam dakwah itu, maka ada Abu Bakar memberikan hartanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang kaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtala ibadahu bil mal, yakni bil ghani wal faqir. Kaya maupun miskin ini dua-duanya ini juga ujian. Yubtala, orang ini akan diuji antara dua saja. Diuji dengan kemudahan, diuji dengan hartanya, atau diuji dengan kesempitan hartanya.
Sebab Al-Quran mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi dua-duanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi, di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ada nabi yang begitu menderitanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Penyakit itu bertahun-tahun dia derita penyakit itu, sampai orang-orang sekitarnya ini menjauh dari nabi tersebut. Keluarganya, istrinya menjauh. Dia diuji dengan penyakit tersebut. Ada nabi yang kaya raya. Kaya raya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Mereka ini adalah orang-orang kaya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa, tapi di sini barang siapa yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra, dia membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Allah. Nah, kita lihat sebenarnya ayat ini kaum muslimin turun berkenaan tentang asbabun nuzulnya ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Abu Bakar ini memerdekakan hamba sahaya. Dia memerdekakan hamba sahaya yang lemah-lemah. Biasanya orang itu memerdekakan hamba-hamba sahaya di zaman jahiliyah dulu akan mencari hamba sahaya, budak-budak yang kuat tubuhnya, fisiknya kuat, bisa membantu pekerjaan sehari-hari. Tapi Abu Bakar malah membebaskan hamba sahaya yang lemah-lemah. Di barisan mereka ini ada Bilal ibn Rabah yang kita kenal. Bilal disiksa oleh tuannya tersebut, tapi datanglah Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya. Kemudian ayahnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya, kenapa engkau membebaskan hamba sahaya yang lemah-lemah? Carilah mereka ini yang kuat-kuat yang bisa membantumu, kata ayahnya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah. Maka Abu Bakar mengatakan bahwa saya ini memerdekakan mereka ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya minta imbalan dari mereka, bukan saya minta mereka ini membantu saya, tapi saya ini hanya minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana memberikan hartanya ini tujuannya membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, tidak ada yang dia inginkan ini melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian ulama menjelaskan di sini fa'alal mu'min idza aghnahu Allah azza wa jalla ay yakuna syakiran qa'iman bima aujaballahu alaihi min badlil mal. Maka bagi seorang mukmin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah dengan menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Ketika dia kaya, maka dia diberi kesempatan untuk memberikan hartanya, untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa. Rasulullah doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya memohon kepadamu petunjuk, wat tuqa, taqwa, wal afaf, yaitu kesucian, wal ghina. Ghina ini kekayaan. Di sini doanya Allah, doanya Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah saya ini petunjuk, takwa, kemudian kekayaan. Dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Ini Pak, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, kemudian al-ghani al-khafi, yaitu mereka ini bertakwa, kemudian ghani khafi. Khafi ini tersembunyi. Ketika dia menafkahkan hartanya, ketika dia bersedekah, beramal soleh, dia berupaya menyembunyikan kebaikan-kebaikannya tersebut. Maka inilah orang-orang yang dicintai Allah. Ketika dia bersedekah, dia sembunyikan. Meskipun tadi di dalam ayat sebelumnya itu Allah katakan in tubadus sadaqat fa ni'mah.
Kalaupun engkau menampakkan sedekahmu itu tidak masalah. Selama kita menampakkan sedekah kita ini tujuannya adalah agar orang termotivasi kalau kita bersedekah. Bukan tujuan yang lain. Itu bedus sedekah. Kalau kita nampakkan itu, kita umumkan, atau ada pengumuman fulan bersedekah sekian, fulan bersedekah sekian, itu tidak ada masalah kita umumkan. Wa in tukhfuha fahuwa khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menyembunyikan ini, kalau engkau sembunyikan tersebut, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Yang terbaik bagi kita ini adalah bagaimana kita menghadirkan niat di dalam hati kita. Mau dia kaya kah, mau dia miskin kah, tapi seluruhnya yang paling baik itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Sebab kalau dia kaya, melalui jalan dia bersyukur, maka itu juga ibadah. Kalau dia ini miskin, disempitkan hartanya, disempitkan kondisinya itu, kalau dia bersabar itu juga baik. Dua-duanya ini ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya, bagaimana seandainya kamu dipilihkan mana yang lebih baik antara syukurkah atau sabar? Kata Umar, kalau dua-duanya ini seperti kendaraan, saya akan menaiki dua-duanya, Pak. Mau syukurku, mau sabar, ini sama-sama. Tapi yang terbaik itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini harus hadirkan di dalam niat kita. Mungkin jemaah sekalian, satu amalan tersebut nampaknya amalan ini sederhana, tapi kalau kita lakukan ini ada takwa, ada ikhlas, di situ bisa saja amalan tersebut besar nilainya. Tapi kalau meskipun tadi sedekah, ibadah-ibadah yang lain nampaknya besar, kalau niatnya itu tidak ikhlas, niatnya itu adalah di situ ada keinginan untuk dipuji, maka juga amalan tersebut tidak ada artinya. Sebagaimana ulama mengatakan, rubba amalin saghir, berapa banyak amal-amal yang kecil itu tu'azzimu an-niyah. Banyak amalan-amalan kecil itu dibesarkan karena niat itu. Namun juga ada amalan-amalan yang kecil, wa rubba amalin kabir, ada amalan besar tapi dikecilkan karena niat tersebut. Maka kalau kita beramal, meskipun amalannya ini nampak besar, maka kita pun niatnya itu harus lebih besar. Begitu pula kalau amalannya nampaknya kecil, niatnya itu harus pandai-pandai gitu, Pak. Ada sahabat Rasulullah SAW, Abu Musa al-Asy'ari dengan Muaz ibn Jabal. Ketika sahabat ini ditanya, Abu Musa al-Asy'ari ditanya oleh Muaz, ya Abdullah, bagaimana engkau dengan Al-Quran? Bagaimana engkau dengan Al-Quran ini? Interaksi engkau dengan Al-Quran? Kata Muaz, saya membaca Al-Quran ini berupaya membacanya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya saya membacanya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya lagi kepada Muaz, sedangkan engkau bagaimana dengan Al-Quranmu? Kata Muaz, saya ini ketika saya waktu tidur, saya tidur. Kata sahabat tersebut, saya tidur seperti biasa. Kemudian di tengah malam saya bangun. Ketika saya bangun, kemudian saya melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Disitulah saya membaca Al-Quran. Nah, di sini katanya, ketika saya pada saat saya tidur, saya berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya ini dari tidurku itu dinilai sebagai ibadah, sehingga dari tidurku ini saya mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, kemudian ketika qiyamul lail, saya pun berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya membaca Al-Quran. Jadi dengan kondisi yang sederhana seperti itu, Pak, meskipun seseorang ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dimudahkan kondisi ekonominya, ada yang tidak, tapi sama-sama berpeluang untuk mendapatkan pahala yang banyak, sebab niatnya itu berbeda-beda. Niat mereka ini bermacam-macam, pandai-pandai kita di dalam mengolah niat itu. Itu sebabnya kata Rasulullah SAW, perbedaan antara orang alim dengan orang awam itu beda. Sebab orang awam itu kalau dia ibadah, ya ibadah aja dia. Kalau dia datang ke masjid, kita juga datang ke masjid ya. Tapi kalau orang-orang alim, ulama-ulama itu ketika dia datang ke masjid,
mereka menghadirkan niat yang banyak. Datang ke masjid, dia niat dalam hatinya ini bertemu dengan saudaranya. Datang ke masjid silaturahmi, datang ke masjid untuk menghidupkan, memakmurkan masjid, datang ke masjid untuk sholat. Jadi ibadahnya itu meskipun nampaknya satu, tapi pahalanya banyak. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah, kita hadirkan niat-niat tersebut sehingga pahala kita banyak. Sebagaimana ulama mengatakan, inni la astahibbu ayyakuna li fi kulli syai'in niyah. Saya sungguh sangat senang jika saya mampu menghadirkan niat dalam setiap waktu, setiap saat, setiap saya makan, wa syurbi wa naumi, saya minum, tidurku, bahkan masuk ke dalam toilet saja itu dia menghadirkan niat-niat tersebut. Ini yang pertama, ini menghadirkan niat dalam setiap amal. Kemudian yang kedua, ini kita ini memanfaatkan segala kondisi untuk memperoleh ibadah yang paling afdal. Ini tidak menghalangi kita dalam kondisi apapun ini. Siapapun bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melihat mana ibadah-ibadah itu yang paling afdal. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan di dalam surat Al-Imran, Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra, siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Pertama, Allah katakan yunfiquna fis sarra, mereka tetap menafkahkan harta dalam kondisi dia senang, dalam kondisi dia mudah, dalam wadh-dharra, dalam kondisi dia sulit, wal kaziminal ghaiza, dia menahan amarahnya, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dia memaafkan orang-orang yang berbuat salah terhadapnya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang baik. Sebagian ulama kaum muslimin ini menafsirkan sesuai zahirnya, yang bertakwa itu adalah orang yang tadi nafkahkan hartanya dalam kondisi senang maupun sulit, dan mampu menahan amarahnya, memaafkan orang lain. Ada yang menafsirkan seperti itu, tapi ada juga yang menafsirkan takwa itu adalah dia tidak terhalangi sesuatu kondisi apapun untuk mendapatkan pahala yang paling utama. Dia tidak melihat apakah dia kondisinya seperti apa, tapi terbuka baginya, kapanpun baginya ini bisa beramal soleh. Tidak mesti dia ini dalam kondisi mudahkah ekonominya atau sulit, tetap dia beramal soleh. Sebab orang tersebut bagi kita semua ini berlomba-lomba. Kullu ya'malu ala syakilati, setiap dari kita ini berbuat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan kepada kita. Allah menetapkan kita dengan profesi seperti ini bisa menjadi amal soleh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita pekerjaan seperti ini, Allah bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Lail Allah katakan apa? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum ini artinya sesungguhnya usaha kita ini bermacam-macam. Kondisi kita ini bermacam-macam. Kalau kita ini dengan kondisi tersebut mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pekerjaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggiring kita dalam bentuk kelompok-kelompok. Sebab kita ini ada kecenderungan sendiri, kecenderungan kita beramal soleh, kita lebih mengunggulkan amal soleh seperti ini, maka Allah kelompokkan kita dengan orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah mengatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, kata Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ini ke dalam surga bergerombol-gerombol. Allah akan kumpulkan kita ini sesuai dengan amal-amal soleh yang kita unggulkan. Pastilah Pak, kita ini akan beramal soleh, melakukan suatu ibadah, ada yang kita unggulkan.
entah sedekah kah, atau sholat tahajud ke, atau puasa kah, pasti ada yang kita unggulkan, yang cenderung kita lakukan itu. Nah, itu jauh lebih baik seperti itu, sebab bahwasanya kalau kita melakukan seluruhnya ini tak mampulah kita, Pak. Nah, tapi kita ada kecenderungan, ada yang kita unggulkan. Satu ibadah itu yang mana betul-betul kita ikhlas. Maka pernah kita sebutkan bahwa ibadah yang paling terbaik itu adalah di mana kita lakukan, di mana orang yang lain itu tidak melakukannya, jarang melakukannya itu. Misalkan sholat malam, kita bangun di tengah malam, ini kan jarang orang melakukannya. Kita mengorbankan waktu kita di tengah malam untuk sholat qiyamul lail itu, maka ini pahalanya besar. Kalau kita mengunggulkannya ini, sholat witir, qiyamul lail, atau kita bersedekah dalam kondisi kita sedekahnya ini sembunyi-sembunyi, maka ini pahalanya besar. Rasulullah SAW beliau puasa itu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, kata Nabi, kenapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban? Beliau full puasanya di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling sering manusia itu yaghfulun nas anhu, manusia lalai. Sebab dia dihimpit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab, kita kenal bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Ramadan ini adalah bulan yang suci. Nah, dihimpit nih. Orang kadang dia beribadah pada bulan Rajab ini sungguh-sungguh dia untuk mendapatkan keutamaannya, sehingga bulan Sya'ban dia lupakan. Baru di bulan Ramadan dia pun sungguh-sungguh. Tapi kata Nabi, bulan ini adalah bulan yang paling banyak manusia tinggalkan. Maka beliau bulan Sya'ban, bulan Sya'ban tadi itu, beliau berpuasa sebulan penuh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga bergerombol-gerombol. Nah, gerombolan kelompok ini bukan kelompok jamaah-jamaah tertentu, tidak. Tapi gerombolnya adalah amalan-amalan dia yang dia unggulkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Kalau yang dia unggulkan ini adalah salat, maka dia akan dikelompokkan dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan salat. Bukan salat wajib saja. Salat wajib pastilah harus kita lakukan. Tapi solat sunnah. Ada orang itu solat sunnah dia lakukan, suka dengan solat sunnah, qiyamul lail, solat duha, kemudian solat witir, sunnah rawatib, sunnah tersebut dia jaga betul-betul. Maka kata Nabi SAW ketika ada sahabat bernama Rabi' al-Aslami, ya Rasulullah, tolonglah saya ini nanti kalau di surga bisa bertetangga dengan engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fa'idan a'inni alaika bikasratis sujud. Kalau begitu, tolong saya, kata Nabi, engkau melaksanakan solat, memperbanyak sujud, kata Nabi. Maksudnya adalah memperbanyak solat. Sebab bukan perbanyak solat wajibnya, solat wajib seperti itu, tapi sunnahnya perbanyak solat sunnah. Maka kalau kita perbanyak solat sunnah kita, maka di sini ini unggulan kita akan dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dia diunggulkan tadi solat, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tadi unggulannya solat. Wa man kana min ahlil jihad, kalau dia ini orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, du'iya min babil jihad. Kalau dia jihad menjaga perbatasan negara umat Islam, ini akan mereka juga jihad, Pak. Sebab kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama ini mereka yang haji atau mereka yang duduk di Masjidil Haram, ibadah di Masjidil Haram, dengan mereka yang menjaga perbatasan umat Islam. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih besar pahalanya? Kata Syekhul Islam, mereka yang menjaga perbatasan umat Islam itu jauh lebih baik, lebih besar pahalanya yang mereka duduk-duduk saja, ibadah saja di Masjidil Haram. Itu, Pak, luar biasa. Syekhul Islam membandingkan mereka ini manfaatnya lebih besar.
menjaga perbatasan umat Islam daripada mereka yang manfaatnya untuk diri sendiri. Maka kalau kita bisa dalam konteksnya seperti ini adalah tentara-tentara, TNI, polisi, mungkin pahalanya jauh lebih besar daripada mereka yang duduk aja di masjid seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wa man kana min ahli siyam, apabila dia ini ahlu siyam, ahlu puasa, suka berpuasa, puasa sunnah, Senin Kamis, kemudian puasa al-bayd, puasa putih, puasa-puasa sunnah yang dilakukan ini. Nah, kalau diunggulkan itu maka dia akan dikumpulkan di satu pintu bernama Babur Rayyan, pintu Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Kalau dia ahli sedekah, maka dia pun akan dipanggil dalam satu pintu bernama pintu sedekah. Maka jemaah sekalian tinggal kita pilih ini. Kalau kita mampu melakukan semuanya, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini jarang sekali ada orang yang mampu melakukannya ini, Pak, kecuali sahabat Rasulullah SAW yang terdepan paling sabaquna fil khairat. Mereka ini yang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sahabat Nabi, sabiqunal awwalun. Mereka terdahulu yang sering kalau ada Rasulullah SAW mengumumkan satu ibadah, akan mereka terdepan melakukannya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya misalnya kepada sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beserta jamaah-jamaah seperti ini, kata Nabi, man asbaha minkum shaiman, siapa yang pagi ini sedang berpuasa. Abu Bakar mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Man asbaha minkum mutasaddiqan, siapa yang pagi hari ini sudah bersedekah, subuh hari, Pak, dia sudah bersedekah. Kata Abu Bakar, dia yang katakan sahabat tidak ada. Siapa yang hari ini sudah melihat saudaranya yang sakit, mengunjungi sahabatnya yang sakit. Sahabat terdiam. Abu Bakar mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah saudaranya. Kata Abu Bakar, sahabat yang lain diam semuanya. Abu Bakar angkat tangan. Jadi dalam satu waktu itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kok bisa gitu? Kata Abu Bakar, ketika saya keluar dari rumah, sebelum saya datang ke rumah ini subuh hari, saya dalam kondisi berpuasa. Ketika saya keluar, saya melihat ada orang miskin di situ, saya berikan sedekah saya. Kemudian saya mendengar tetangga saya ini sakit, saya segera mendatangi rumahnya. Kemudian dia meninggal. Pada saat itu juga, setelah dia meninggal, kemudian dikuburkan. Sebab jemaah sekalian berbeda dengan kita. Kalau sahabat yang dulu, kalau kita melihat sejarah-sejarah mereka ini, mereka bangun itu bangunnya di awal-awal malam gitu. Jam 12, jam 1 mereka sudah bangun, bukan ketika subuh pas bangun, sehingga masih ada kesempatan mereka beribadah itu. Maka kalau kita lihat dengan waktu yang seperti itu masih sempat dia sedekah, masih sempat, kemudian mengunjungi kawannya, kemudian menguburkan di malam itu juga dia lakukan. Dan sahabat-sahabat yang lain mungkin tidak terpikirkan seperti itu, tapi Abu Bakar As-Siddiq bisa melakukannya. Maka jemaah sekalian, kalau kita bisa melakukan semuanya ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Namun tetap kita cari amalan-amalan yang menjadi porsi kita, amalan yang kita unggulkan, sedekah sembunyi-sembunyi, atau sholat, atau puasa. Mudah-mudahan dari amalan yang ikhlas tersebut Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Jemaah sekalian, sekian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.